Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk membahas kelompok etnik khususnya suku Mandar. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Farel Ivan Huka, yang kedua Muhammad Ayub Amaksum, yang ketiga saya sendiri Winda Masuru, yang keempat Dian Pratiwi Tangke, yang kelima Salwa Akifa Adabila. Untuk materi yang pertama, saya persilakan kepada Dian Pratiwi Tangke. Oke, untuk materi yang pertama itu asal-usul masyarakat Mandar. Suku Mandar merupakan suku asli yang saat ini mendiami Pulau Sulawesi bagian barat yang terdapat di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Penyebaran penduduk suku Mandar juga ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Populasi suku Mandar di Sulawesi Barat diperkirakan lebih dari 260.000 orang, dan di Kalimantan Selatan 29.332 orang. Suku Mandar masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan suku Bugis dan Makassar karena terdapat kedekatan dalam segi asal-usul sejarah, budaya, dan bahasa. Sejak permulaan abad ke-16, di daerah ini telah ada 14 kerajaan lokal yang terbagi atas dua kelompok, yaitu Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulana Sulunya, 7 kerajaan di hulu sungai sebagai kelompok tujuh pertama terdiri atas Balanipa, Sendana, Majene, Pambuang, Tapalan, Binuang, dan Mamuju. Kelompok 7 kedua meliputi Tabulahan, Rantebulahan, Mambi, Bambang, Matangana, Arala, dan Takbang. Dalam satu pertemuan di Loyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang ke-14, kerajaan tersebut membentuk suatu konfederasi yang melahirkan Sipa Mandar atau saling memperkuat, dan sejak itu seluruh kerajaan tersebut disebut Mandar atau kuat. Untuk materi selanjutnya saya persilakan Muhammad Ayub, yaitu tentang peta pemukiman suku Mandar. Nah, selanjutnya saya akan membawakan tentang peta pemukiman suku Mandar. Suku Mandar ini termasuk salah satu suku yang menggantungkan hidupnya pada laut, termasuk salah satu suku bahari ulung di Indonesia. Akan tetapi, mereka berbeda dengan suku Bajo dan suku-suku laut lainnya. Tradisi maritim yang mereka lakoni telah melampaui berbagai zaman dan generasi dengan segala tatanannya, telah mengutuhkan orang Mandar sebagai bangsa bahari Indonesia bersama dengan suku bangsa lainnya, yakni Bajo, Bugis, Makassar, Buton, dan Madura. Pada masa lalu, masyarakat Mandar memiliki ras nomaden laut. Beberapa abad yang lalu, banyak dari mereka melakukan perjalanan melintas laut, menyeberang ke pulau-pulau lain, sehingga banyak ditemukan pemukiman orang Mandar di daratan Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Salwa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan Mandar sebagai masyarakat maritim. Suku Mandar memiliki tradisi adat dan bahasa yang sangat kuat. Mayoritas suku Mandar adalah pemeluk agama Islam yang taat. Sekitar 90% adalah pemeluk agama Islam. Sedangkan pemeluk agama lain hanya sebesar 10% yang menyebabkan beberapa tradisi adat dan budaya suku Mandar banyak dipengaruhi oleh budaya Islam. Sebagai suku bangsa Mandar, perahu memegang peran penting dalam melakukan aktivitas yang menjadikan laut sebagai penghubung. Orang Mandar menggunakan dua model perahu dalam dunia maritim pada abad ke-17, yakni perahu dagang bercadik atau perahu lesung tanpa lunas,
yang dikenal pakur dan perahu tanpa cedik atau perahu papan atau menggunakan lunas, yang dikenal dengan nama Padewakang kemudian. Halimuddin 2005 menyebutkan bahwa beberapa jenis layar yang bisa digunakan oleh nelayan atau pelaut yakni tanjak, nade, pinisi, dan sandek. Yang kedua yaitu jalur utama perdagangan Mandar dari pelabuhan Majene ke kawasan timur, khususnya di Maluku. Sedangkan jalur utama ke barat dari pelabuhan Pambawang adalah Singapura. Perjumpaan kedua jalur tersebut di Pelabuhan Makassar. Karena itu, Pelabuhan Makassar berkembang sebagai entrepot dalam perdagangan maritim di Indonesia Timur. Sejak berabad-abad lamanya dan tidak lepas dari kontribusi pelaut dan pedagang Mandar. Hamid 2017. Selanjutnya, materi akan disampaikan pada Farel. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang nilai-nilai budaya maritim orang Mandar. Orang Mandar ketika berlayar, mereka bersandar pada yang baik dan pantang menyerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya ungkapan takalai di Sombalang, datai, leleh, rapuh, dadi, natuali di lolangan. Orang Mandar menjunjung tinggi hal-hal yang baik, benar dan mulia. Nilai ini mengisyaratkan bahwa mereka bercita-cita menjadikan wilayahnya Mandar Masagena Namalabi, yang berarti wilayah Mandar yang terpandang dan mulia. Nilai-nilai budaya ini menunjukkan kehebasan orang-orang Mandar dalam melakoni aktivitasnya dalam mengarungi samudera. Kondisi laut dan ketidakmenentuannya yang keras dan sewaktu-waktu mengancam hidup laut, sehingga dalam aktivitas pelayaran, orang Mandar menerapkan nilai-nilai budaya sebagai pedoman dalam perilaku, baik selama pelayaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Winda Masuro. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu tradisi maritim yang mereka lakoni telah melampaui berbagai zaman dan generasi dengan tantangannya. Telah mengukuhkan orang Mandar sebagai suku bangsa bahari Indonesia bersama dengan suku bangsa lainnya, yakni Bajo, Bugis, Makassar, Buton, dan Madura. Masyarakat Mandar memiliki perahu sandek yang merupakan perahu karya terbaik khas Mandar. Perahu ini adalah perahu tercepat di seluruh Australasia dalam kategori perahu tak bermesin. Yang kedua yaitu weakness atau kekurangan. Masyarakatnya yang kurang bersatu, di mana ada daerah yang tidak ingin mengklaim bahwa mereka adalah masyarakat suku Mandar, seperti masyarakat pada daerah Mamuju. Mereka lebih senang disebut sebagai masyarakat Mamuju dibanding masyarakat suku Mandar. Kemudian yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Suku Mandar telah memiliki berbagai alat-alat produktif, baik alat-alat untuk kegiatan masyarakat di darat maupun di laut. Karena itu masyarakat tidak dapat terus melanjutkan kegiatan baik di darat maupun di laut. Kemudian yang keempat yaitu threats atau ancaman. Meskipun suku Mandar adalah masyarakat yang telah dibekali dengan alat-alat yang produktif, tetapi pada generasi sekarang banyak yang memilih untuk bersekolah. Karena itu masyarakat Mandar akan kekurangan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatannya. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.